Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning all. Oke, pada pertemuan ini, pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang future tense. Tapi sebelum masuk ke materi, saya minta di subscribe, like, and share dulu video ini ya, untuk mendukung saya membuat video-video berikutnya. Terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya. Materi future tense. Future itu ada dua, yang future menggunakan will, dan kedua future yang menggunakan going to. Kita masuk ke future yang menggunakan will. Future indicates an action that will take place after the current moment and that show no real connection with the current time. Jadi future ini adalah kalimat yang mana aktivitasnya atau kegiatan dari kalimat tersebut akan terjadi, aktivitasnya akan terjadi dan tidak ada berhubungan dengan waktu sekarang. Ya, jadi future ini untuk will ya, future yang menggunakan will itu adalah kalimat di mana aktivitasnya belum dilakukan, masih rencana, dan rencana itu hanya 50% bisa terwujud, 50% lagi tidak. Okay, I will give you an example. He will walk to market tomorrow. Ya, karakteristik dari future adalah sesudah subjek dibarengi dengan will, baru kemudian verb one. Ya, jadi karakteristiknya will plus verb one. Nih, will plus verb one. Oke. Tanpa ada keterangan waktu, jika kalian menggunakan he will walk to market, semua orang sudah tahu atau orang-orang yang sudah paham akan mengetahui bahwa kalimat yang kamu gunakan aktivitasnya belum dilaksanakan dan masih rencananya itu masih 50%. Oke, kita lihat ke kalimat yang menidakkan atau negative statement. He will not walk to market tomorrow. Hanya ditambah dengan not sesudah will. Kemudian masuk verb udah will. Kemudian masuk verb one-nya. Dia tidak akan berjalan ke market besok. Ya, jadi negative statementnya hanya ditambah not sesudah to be will. Next, kita masuk ke interrogative statement. Interrogative statement atau kalimat yang bertanya, itu to be ada di depan, will-nya ada di depan, diikuti oleh subjek, kemudian verb one. Itu adalah karakteristiknya. Will he walk to market tomorrow? Akankah dia berjalan ke market besok? Ya, jadi dia bertanya, tapi pertanyaannya itu masih aktivitas seseorang yang akan dilakukan dan hanya 50% bisa terwujud. Kemudian untuk WH question hanya ditambah WH questionnya di depan kalimat interrogatif. Ini kalimat interrogatif. Will he walk to market? Hanya tergantung apa yang ditanya. Jika yang ditanya adalah keterangan waktu, maka gunakan when. When will he walk to market? Tapi jika yang ditanya itu adalah marketnya, berarti menggunakan where. Ya, di mana? Kalau ini kapan? Jawabannya he will walk to market tomorrow. Nah, ini tomorrow-nya yang ditanya. Maka jawab lengkapnya adalah he will walk to market tomorrow. Kita masuk ke future with going to. Future with going to. Future with going to ini adalah
aktivitas yang akan dilaksanakan, tetapi kemungkinan pelaksanaannya itu adalah 90%. Ya, kemungkinan akan dilaksanakan adalah 90%. Jadi sudah pasti, tapi hanya keadaan alam lah jika itu tidak terjadi, dan hanya karena Tuhanlah itu tidak terjadi. Okay, for example, he is going to walk to market tomorrow. Formulanya atau karakteristiknya adalah to be. To be-nya itu seperti to be present dalam bentuk nominal atau present continuous, yaitu is, am, are. Kemudian diikuti oleh going to, selanjutnya diikuti oleh verb one. Jadi formulanya, lihat yang warna hitam ini adalah to be plus going to, kemudian yang warna putih adalah verb one. He is going to walk to market tomorrow. Dia akan berjalan ke market besok, dan ini 90% akan terlaksana. Kemudian untuk menidakkan hanya ditambahkan not sesudah to be-nya. He is not bertanya, to be-nya ada di depan. Is he going to walk to market tomorrow? Akankah dia berjalan ke market besok? Dan pertanyaannya ini 90% akan terjadi. Oke, itulah adalah future with going to. Time signal or time expression of future, ya, ungkapan dari waktu untuk future adalah next, bisa next year,